Anda tahu, ada kutipan menarik nih dari filsuf David Hume soal dua petani gitu. Kira-kira bunyinya gini, jagungmu siap panen hari ini, jagungku baru besok. Kan enak ya kalau aku bantu kamu hari ini, terus besok kamu bantu aku. Menarik. Terus gimana? Nah masalahnya, kata Hume, aku tuh nggak suka sama kamu, dan aku tahu kamu juga gitu ke aku. Jadi akhirnya, ya bisa jadi dua-duanya gagal panen, gara-gara nggak saling percaya. Wah, ini kayaknya langsung nyambung ke topik kita hari ini ya. Wah, iya banget. Kutipan Hume itu pas banget buat nggambarin inti persoalan. Interaksi strategis. Dan ini langsung bawa kita ke pembahasan mendalam kita kali ini nih. Kita ambil dari materi soal rasionalitas, khususnya bab 8, diri dan orang lain. Oke, Kita bakal fokus ke alat analisis yang, wah, ini keren banget sih. Namanya teori permainan atau game theory. betul. Jadi, misi kita nih ya, kita mau coba bongkar logika di balik situasi-situasi di mana, ya gitu, pilihan kita sama pilihan orang lain itu saling ngaruh. Kadang kan kepentingan pribadi sejalan sama kepentingan bareng-bareng, tapi ya sering juga malah tabrakan, gitu kan? Persis. Kita bakal lihat gimana si pemikir rasional itu coba cari jalan di dilema ini. Kita pakai contoh-contoh dari sumber kita, bukunya Steven Pinker, Rationality. Apa ya kira-kira yang bisa kita petik dari model-model permainan ini buat kehidupan nyata kita? Nah, itu dia. Nanti kita lihat ya, teori permainan ini tuh bukan cuma soal main catur atau strategi perang aja loh, tapi relevan banget buat negosiasi bisnis, hubungan kita sehari-hari, bahkan sampai isu global kayak perubahan iklim. Yuk kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih sebenarnya teori permainan itu? Kalau saya coba tangkep ya, ini kayak usaha buat mikir dari sudut pandang orang lain gitu kali ya. Mikirin dia bakal ngapain, soalnya tindakan dia ngaruh ke kita. Dan sebaliknya juga. Bukan nebak asal, tapi analisis logis gitu. Nah, itu poin kuncinya. Udah ketangkep tuh. Jadi, secara formal ya, teori permainan itu studi matematis tentang gimana sih agen-agen rasional, bisa orang, perusahaan, negara, bikin keputusan pas hasilnya saling tergantung. Beda nih sama logika biasa atau probabilitas, di mana kita cuma lawan alam. Oh gitu. Di sini, lawan kita tuh pemikir rasional lain yang juga lagi nebak-nebak langkah kita. Nah, interaksinya ini yang jadi pusat perhatiannya. Oke. Mari deh kita mulai dari jenis permainan yang paling dasar ya. Namanya permainan jumlah nol atau zero sum game. Contoh paling gampang apa ya? Batu gunting kertas. Misal Amanda lawan Brad nih. Kalau Amanda menang, dia +1, Brad -1. Kalau Brad menang, sebaliknya. Seri ya 0-0. Tepat banget. Kalau kita bikin matriks imbalan atau payoff matriksnya, total poin buat dua pemain ini selalu 0. Untungnya si A, ya ruginya B. Gitu aja terus. Ibaratnya ya itu tadi, rebutan kue yang ukurannya segitu aja. Kalau saya dapat gede, ya kamu pasti dapat kecil. Ini situasi konflik murni banget. Terus, gimana cara main yang rasional di sini? Kan kalau saya ketahuan polanya, misal selalu mulai pakai batu, wah ya lawan yang pinter pasti langsung pakai kertas terus dong buat ngalahin saya. Berarti punya strategi andalan malah nggak bagus ya? Nggak peduli lawan ngapain. Justru pemain rasional itu harus nggak bisa ditebak. Nggak bisa ditebak ya? Nah, ini bawa kita ke konsep strategi campuran atau mixed strategy. Jadi daripada milih satu terus, mending pilihannya diacak aja. Pakai probabilitas tertentu. Buat batu gunting kertas, ya idealnya masing-masing dimainin sepertiga peluangnya. Jadi intinya ngacak pilihan biar nggak kebaca gitu ya? Bukan sekedar acak sih, tapi acak yang terukur. Biar lawan nggak bisa manfaatin pola kita. Nah, ini nyambungnya ke salah satu konsep paling penting nih di teori permainan. Keseimbangan Nash atau Nash Equilibrium. Dinamain dari John Nash yang mungkin Anda tahu kisahnya dari film A Beautiful Mind. Oh iya ya, Nash Equilibrium. Keseimbangan Nash itu tercapai pas setiap pemain milih strategi terbaiknya dengan mempertimbangkan strategi yang dipilih pemain lain. Maksudnya, di titik itu, kalau cuma saya doang yang ganti strategi, malah rugi gitu. Yang lain tetap sama strateginya. Tepat sekali. Di batu gunting kertas, kalau Amanda sama Brad sama-sama pakai strategi campuran sepertiga, mereka tuh udah di keseimbangan Nash. Kalau tiba-tiba Brad mutusin, mau lebih sering main batu Nah, Amanda bisa manfaatin itu dengan lebih sering main kertas. Jadi buat Brad, pilihan terbaik ya tetap di strategi campuran tadi. Kalau Amanda juga gitu. Oke, paham.
Itu kan kalau situasinya konflik murni ya, menang kalah gitu. Tapi kan hidup nggak selalu hitam putih gitu ya. Banyak banget situasi di mana kita bisa untung bareng, atau malah, ya ampun, rugi bareng-bareng. Anda bener banget. Untungnya ya, nggak semua situasi hidup itu pertarungan menang kalah murni. Sering kok ada potensi buat semua pihak untung, atau sebaliknya malah sama-sama rugi. Nah ini yang bawa kita ke jenis permainan lain, permainan non-zero sum. Hasil totalnya nggak harus nol, bisa positif, win-win gitu, atau negatif, lose-lose. Contoh klasiknya apa nih? Sumber kita nyebutin permainan chicken atau pengecut. Ini kayak adegan di film Rebel Without a Cause itu bukan sih? Yang dua mobil ngebut ke arah jurang, siapa yang belok duluan dianggap pengecut. Persis. Atau bayangin aja, dua mobil ngebut hadap-hadapan di jalan sempit, siapa yang mau banting setir, menghindar, siapa yang tetap lurus, bertahan. Wah ini sering kejadian loh dalam bentuk lain. Pas kita papasan di trotoar sempit, terus bingung siapa yang minggir. Pas nawar harga alot, bahkan sampai krisis politik internasional kayak krisis rudal Kuba dulu. Coba kita bedah logikanya. Kalau dua-duanya nekat bertahan, ya tabrakan. Hasilnya hancur banget buat dua-duanya. Misal -10 lah masing-masing. Kalau dua-duanya milih menghindar, ya nggak ada yang jadi pahlawan, tapi selamatlah, 0 poin mungkin. Nah, serunya kalau satu bertahan, satu menghindar. Yang bertahan kan dianggap berani ya, dapat +1. Yang menghindar dianggap pengecut, -1. Yang menarik di sini, keseimbangan Nash-nya itu ada elemen acaknya. Pemain mungkin harus punya probabilitas tertentu buat bertahan atau menghindar. Tapi yang lebih seru lagi nih, taktik paradoksal yang bisa muncul, yaitu kelihatan gila atau nggak rasional. Ini dikenal sebagai teori orang gila atau madman theory. Wah, ini kedengarannya bahaya banget ya. Kayak strategi yang katanya dipakai Nixon atau gaya negosiasinya Trump, gitu. Idenya tuh, kalau kita bisa bikin lawan percaya, kita ini cukup gila buat nekat ngambil risiko ancur bareng, ancaman kita jadi lebih dipercaya. Terus lawan mungkin milih ngalah aja gitu. Tepat, ancaman dari orang yang dianggap waras kan mungkin bisa dianggap gerpakan ya. Kan diasumsiin dia bakal hindarin hasil paling buruk. Tapi ancaman dari orang yang dianggap nggak waras atau cuek sama konsekuensi, wah itu jadi lebih nakutin. Tapi ya itu tadi, kayak yang Anda bilang, ini strategi bahaya banget. Kalau dua-duanya main orang gila, ya bisa jadi bencana bareng skenario paling buruk yang justru mau dihindari. Ngomongin soal resiko kejeblos ke hasil buruk bareng, ada lagi nih, permainan namanya permainan eskalasi. Contohnya lelang dolar. Ini juga kayaknya jebakan deh. Oh ya, lelang dolar ini contoh bagus banget buat nunjukin gimana sih serangkaian keputusan yang kayaknya rasional di tiap langkahnya, malah bisa bawa kita ke rugi yang makin gede. Ini bener-bener jebakan psikologi sama strategi sih. Coba kita bayangin ya, ada lelang buat selembar uang $1. Tapi aturannya aneh nih. Yang menang lelang bayar tawarannya, terus dapat $1, tapi penawar tertinggi kedua, alias yang kalah, itu juga harus bayar tawaran terakhir dia tanpa dapat apa-apa. Gila kan? Iya, aneh banget. Misalnya nih, saya mulai nawar 5 sen, mikirnya untung 95 sen lah. Terus Anda nawar 10 sen. Kita naikin terus, sampai akhirnya saya nawar 95 sen, mikirnya untung 5 sen deh, lumayan. Nah, di sini nih, debakannya mulai kerasa. Giliran Anda kan, kalau Anda mundur Anda kalah dan harus bayar 95 sen. Tawaran terakhir Anda sebelum saya. Kalau Anda nawar $1, ya minimal ada kemungkinan impas lah kalau menang. Jadi, rasional dong buat Anda nawar $1? Wah, iya juga ya. Sekarang giliran saya. Kalau saya mundur, saya kalah. Bayar 95 sen. Kalau saya nawar $1.05, emang sih saya bakal rugi 5 sen kalaupun menang, tapi kan itu mendingan daripada pasti rugi 95 sen. Jadi saya nawar $1.05. Dan Anda juga bakal mikir sama. Dihadapkan pilihan rugi $1 kalau mundur, atau potensi rugi 10 sen kalau nawar $1.10 dan menang, ya Anda milih nawar $1.10. Nah loh, kita berdua sekarang kejebak eskalasi. Kita naikin tawaran terus bukan buat untung lagi, tapi cuma buat ngurangin rugi. Sampai salah satu nyerah atau duitnya habis. Pemenangnya pun seringnya bayar lebih dari $1. Ini namanya kemenangan pirik. Menang tapi ongkosnya kemahalan. Ini nyambung sama yang namanya kekeliruan biaya hangus atau sunk cost fallacy itu ya. Kita terus investasi karena udah terlanjur keluar banyak modal, bukan karena prospek kedepannya gimana. Pasti Anda pernah juga kan ngalamin nonton film jelek sampai habis cuma gara-gara udah bayar tiket.
Hahai, iya persis. Itu contoh klasiknya banget. Atau megangin saham yang rugi terus, kejebak proyek yang gak jelas, atau bahkan perang atrisi itu loh. Dua pihak perang terus cuma gara-gara ngarep lawannya nyerah duluan. Padahal secara rasional, biaya yang udah keluar ya hangus. Keputusan selanjutnya mestinya lihat ke depan, bukan ke belakang. Ada pepatahnya ya. Ada kayak jangan lempar uang baik buat ngejar uang buruk, atau kalau udah masuk lubang ya berhenti ngegali dong. Terus strategi paling rasional di lelang dolar ini apa dong? Waduh, kalau udah kejebak ya mungkin coba mundur dengan probabilitas tertentu sambil ngarep lawan yang mundur duluan. Tapi strategi paling rasionalnya ya dari awal, sadar ini jebakan terus nggak usah ikut main sama sekali. Oke, semua contoh tadi, chicken, lelang dolar, nunjukin gimana rasionalitas individu bisa jadi masalah ya. Tapi kayaknya contoh paling terkenal yang nunjukin ini tuh dilema tahanan atau prisoner's dilemma. Ini kayak inti dari banyak konflik sosial gitu nggak sih? Anda bener banget. Dilema tahanan ini model fundamental buat ngerti kenapa sih kerjasama itu susah banget dicapai, padahal jelas-jelas kerjasama itu nguntungin semua pihak. Skenarionya klasik, seringlah muncul di film-film polisi. Bayangin dua orang, Bonnie sama Clyde deh. Ketangkep gara-gara dicurigai ngerampok gede. Tapi polisi buktinya cuma cukup buat pelanggaran kecil. Mereka diinterogasi di ruang pisah nih. Terus jaksa datang ke masing-masing bawa tawaran yang sama. Tawarannya gini nih, kalau kamu ngaku terus bersaksi lawan partnermu, ini kita sebut membelot atau defects ya, dan partnermu diam aja, bekerja sama atau cooperate sama kamu bebas. Nah, partnermu dihukum berat 10 tahun. Wih, itu imbalan pengkhianat. Terus? Kalau kalian dua-duanya saling ngaku dan bersaksi, dua-duanya membelot, kalian tetap dihukum, tapi nggak seberat kalau sendirian, anggaplah 6 tahun masing-masing. Ini imbalan hukuman. Oke. Tapi, kata jaksa lagi, kalau kalian dua-duanya diam aja dan nggak ngaku, dua-duanya bekerja sama, kami cuma bisa nuntut pelanggaran ringan, hukumannya cuma 6 bulan penjara. Ini imbalan penghargaan. Terus ada satu lagi, imbalan pecundang. Yaitu kalau kamu diam tapi partnermu ngaku, kamu kena 10 tahun. Nah, ini nih, bagian yang bikin kagetnya. Pas dua orang ini mikirin yang terbaik buat dirinya sendiri secara kepisah, hasilnya malah jadi lebih buruk buat dua-duanya dibanding kalau mereka bisa percaya satu sama lain. Coba kita lihat dari sudut pandang si Bonnie. Bonnie mikir nih, waduh si Clyde bakal ngapain ya? Coba aku pikirin, kalau Clyde diem, cooperate, aku enaknya ngapain? Kalau aku ikut diem, aku kena 6 bulan. Kalau aku ngaku, defect, aku bebas. Wah, jelas mending bebas dong. Jadi kalau Clyde diem, aku harus membelot. Oke, skenario 1. Kalau Clyde diem, Bonnie membelot. Terus kalau Clyde ngaku, gimana? Bonnie lanjut mikir, kalau Clyde ngaku, defect, aku enaknya ngapain? Kalau aku tetap diem, cooperate, aku kena 10 tahun. Kalau aku ikut ngaku, defect, aku kena 6 tahun. Wah, jelas mending 6 tahun lah daripada 10 tahun. Jadi, kalau Clyde ngaku, aku juga harus membelot. Loh jadi, kesimpulannya, apapun yang Clyde lakuin, mau dia diem atau ngaku, pilihan individu terbaik buat Bonnie itu ya membelot. Ini yang disebut strategi dominan ya. Tepat. Dan karena si Clyde ini pemikir rasional juga, ngadepin situasi yang sama persis, dia bakal nyampe ke kesimpulan yang sama. Membelot itu strategi dominannya dia juga. Akibatnya apa dong? Ya karena dua-duanya secara rasional milih membelot demi kepentingan sendiri, mereka berdua akhirnya kena hukuman 6 tahun penjara. Padahal nih ya, kalau aja mereka bisa saling percaya, terus bekerja sama, diem aja, mereka cuma kena 6 bulan. Nah, inilah tragisnya dilema tahanan. Pas tiap pemain ngejar rasionalitas individunya, malah ngarah ke hasil kolektif yang jelek buat semua. Hasil saling membelot 6 tahun, ini juga jadi keseimbangan Nash loh. Oh iya, kenapa gitu? Iya, coba aja pikirin. Kalau Clyde udah membelot, Bonnie nggak bisa dapat hasil lebih baik dengan ganti jadi diem kan? Malah jadi 10 tahun. Begitu juga sebaliknya. Jadi mereka kayak kekunci di hasil yang buruk itu. Wah, ini ngejelasin banyak banget ya di dunia nyata. Perlombaan senjata antar negara, perang harga antar supermarket, bahkan mungkin kalau ada kerja kelompok, terus ada yang nggak mau kontribusi. Terus gimana caranya biar keluar dari jebakan ini? Kuncinya yaitu tadi, ubah aturan mainnya atau ubah matriks imbalannya. Misalnya nih, kalau para pemain bisa bikin perjanjian yang ngiket sebelum main, terus ada penegak hukumnya gitu kalau ada yang langgar.
Contoh ekstrimnya ya di mafia itu ada sumpah diem omerta yang ditegakin pakai ancaman kekerasan sama Godfather. Ini kan nambah biaya gede banget buat membelot. Jadi, nambahin hukuman dari luar buat yang membelot. Atau mungkin ngasih hadiah buat yang kerjasama. Kayak sistem hukum formal di masyarakat kita gitu ya. Betul sekali. Adanya hukum, kontrak yang bisa ditegakin, sama otoritas yang bisa ngehukum pelanggar, itu secara efektif ngubah hitung-hitungan rasional si individu. Pilihan bekerja sama, misalnya hak patuh kontrak, jadi lebih menarik karena membelot, ngelanggar kontrak, ada risiko hukumannya. Konsep ini bisa diperluas ke situasi yang pemainnya banyak kan? Sumber kita menyebut permainan barang publik, public goods game, sama tragedi kepemilikan bersama. Tragedy of the Commons. Ini kayak dilema tahanan tapi versi rame-rame ya. Tepat sekali, barang publik itu kan sesuatu yang susah buat ngelarang orang nikmatin, non-eksklusif, dan kalau satu orang pakai nggak ngurangin buat yang lain non-rival. Contohnya udara bersih, keamanan negara, jalan umum, mercusuar. Nah, masalahnya tiap orang tuh ada godaan buat jadi penunggang bebas atau free rider, nikmatin aja manfaatnya tanpa ikut bayar atau usaha buat nyediain atau ngerawatnya. Tragedi kepemilikan bersama yang dipopulerin Gareth Hardin itu ya, contoh klasiknya. Bayangin padang rumput punya bareng-bareng. Tiap peternak kan mikir secara individual rasional ya, buat nambah satu domba lagi. Untungnya dari domba itu kan dia nikmatin sendiri. Sementara biaya kerusakannya, rumputnya makin habis, ditanggung rame-rame sama semua peternak. Kalau cuma 1-2 peternak yang nambah sih mungkin nggak apa-apa ya, tapi kalau semua peternak mikir rasional gitu, terus nambah domba ya lama-lama padang rumputnya hancur, rumputnya nggak sempet tumbuh lagi, semua domba kelaparan deh. Rasionalitas individu lagi-lagi bawa bencana kolektif. Dan contoh modernnya banyak banget ya. Macet di jalan, tiap orang mikir, cuma nambah mobil kuduan nggak ngaruh. Polusi, lebih murah buang limbah sembarangan. Nangkep ikan kebanyakan, ngemplang pajak, sampai nggak mau pakai masker pas pandemi. Semua ini kan bentuk membelot di permainan barang publik. Bahkan isu segede perubahan iklim itu bisa dilihat sebagai tragedi karbon bersama atau tragedy of the carbon commons. Baik individu milih gaya hidup rendah karbon atau negara ngurangin bahan bakar fosil itu ngadepin dilema. Ngurangin emisi kan mahal buat diri sendiri atau negara sendiri, tapi manfaatnya iklim stabil dinikmatin semua orang. Godaannya gede banget buat terus membelot, ngeluarin emisi, sambil ngarep orang lain aja yang berkorban. Struktur imbalannya, kayak yang digambarin Pinker, emang secara alami ngedorong ke arah pembelotan bareng-bareng, yang hasilnya ya perubahan iklim parah itu. Jadi, solusinya sama lagi dong kayak dilema tahanan. Perlu aturan main yang diubah. Persis, kita perlu mekanisme bisa hukum, peraturan, pajak, subsidi, atau norma sosial yang kuat buat ngubah hitung-hitungan untung rugi si individu. Bikin tindakan yang ngerugiin bareng-bareng, kayak polusi, jadi lebih mahal atau susah. Dan bikin tindakan kerjasama, kayak konservasi, jadi lebih murah atau lebih untung. Eksperimen di lab nunjukin loh, misalnya pas ada sistem denda buat free rider, kontribusi sukarela buat barang publik jadi naik drastis. Contohnya di dunia nyata, kayak pajak buat bayar jalan sama sekolah. Kuota tangkapan ikan, atau aturan wajib pakai helm di olahraga, biar semua aman tanpa ada yang dirugiin pas kompetisi. Benar. Buat iklim, banyak ekonom nyaranin kombinasi pajak karbon, biar emisi makin mahal, sama investasi gede-gedean di energi bersih, biar solusi rendah karbon makin murah dan menarik. Tujuannya yang ngubah insentif, biar kerjasama global jadi pilihan yang lebih rasional. Terus gimana kalau skalanya lebih kecil? Kayak di komunitas gitu, di mana nggak selalu ada hukum formal yang ngiket. Nah, kalau di komunitas kecil, di mana orang saling kenal dan ketemu terus, mekanisme informal kayak reputasi, gosip, rasa malu, atau bahkan ancaman sanksi sosial itu bisa efektif banget loh. Ini mirip kayak versi rame-rame dari strategi tit for tat, balas kebaikan dengan kebaikan, balas kecurangan dengan hukuman. Orang jadi mikir 2 kali buat egois kalau itu bakal ngerusak nama baiknya atau bikin dikucilin. Oke. Wah, rasanya kita udah keliling ke banyak medan permainan strategis ya hari ini. Mulai dari konflik murni zero sum, adu nyali di chicken, jebakan eskalasi di lelang dolar, sampai dilema sosial gede di dilema tahanan sama tragedi kepemilikan bersama. Lumayan bikin melek mata ya. Memang,
benang merahnya dari semua ini ya, konsep penting soal saling ketergantungan strategis itu tadi, pilihan rasional kita tuh nggak bisa dibikin sendirian di ruang hampa. Kita harus selalu mikirin orang lain bakal ngapain karena pilihan mereka ngaruh ke hasil kita, dan sebaliknya juga. Ini kayak tarian rasionalitas yang ya rumit dan kadang penuh paradoks. Saya rasa sih ngertiin dinamika ini benar-benar bisa bantu Anda nih, para pendengar, buat ngebaca situasi jadi lebih jeli. Anda jadi bisa lihat pola-pola di balik kerjasama sama konflik di mana aja. Pas nego gaji, di keluarga, politik kantor, sampai isu global. Anda jadi lebih paham kenapa niat baik sama rasionalitas individu aja tuh kadang nggak cukup buat dapat hasil terbaik buat semua. Dan mungkin ya, sebagai pemikiran penutup aja buat Anda bawa pulang buat direnungin, mengingat kita sering banget kejebak di dilema-dilema kayak gini, gimana ya caranya kita bisa lebih pinter ngerancang aturan main, baik di lingkup kecil kayak tim kerja atau keluarga, maupun skala gede kayak kebijakan negara atau perjanjian internasional. Gimana kita bisa bangun sistem yang lebih efektif buat ngedorong kerjasama, yang nguatin kepercayaan sama reputasi, dan ngelarasin kepentingan individu sama kebaikan bareng-bareng. Meskipun, ya godaan buat egois itu selalu ada.